Ada yang susah tidur di rumah, ada susah tidur. Susah tidur. Tidur susah sampai jam 2, bangun setengah 4, ada? Oke, saya mau kasih tahu. Ikuti saja anjuran dokter, tapi coba lakukan yang saya omong ini. Ada 2. Coba ikuti saja. 1. Coba baca Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat. Tapi kalau kamu baca story susah mangan, toh mata begini terus. Baca Alkitab. Kedua, coba pergi gereja, kebaktian penyegaran iman. Malam hari ini saya mau ajak kita, tema kita itu adalah berakar, bertumbuh dan berbuah, dengan harapan bahwa pendidikan berakar iman dan ada generasi gemilang di masa depan. Saya mau ajak kita renungkan. Mari kita buka Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Yang sudah dapat katakan amin. Ada 4 binatang yang paling kecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit, shalom. Sapun Bapak bilang begini, kamu pendeta-pendeta sekarang ini tidak sama dengan pendeta dulu. Kamu guru-guru sekarang ini tidak sama dengan guru dulu. Kamu polisi-polisi sekarang tidak sama dengan polisi dulu. Kamu anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak dulu. Terus saya tanya, kami lebih baik kok Bapak? Bapak bilang kamu lebih parah. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Pesannya ringan saja, bahwa sesungguhnya ada generasi termasuk yang sekarang ini kita kehilangan idola. Sama-sama 1, 2, 3. Kita kehilangan idola. Tokoh-tokoh yang harusnya jadi panutan justru jadi masalah. Dulu itu kalau ada polisi lewat, polisi lalu lintas, saya masih kecil sembunyi di bokolan tanpa tidur. Guru dulu itu biar mau pukul kita kas mati, jangan coba-coba lapor orang tua, karena pukul tambah. Pendeta-pendeta dulu itu memang betul-betul menunjukkan karisma. Hari ini pendeta bikin masalah, polisi bikin masalah, guru bikin masalah. Anak-anak kehilangan idola. Lalu mereka mau berguru pada siapa, mau belajar pada siapa. Akhirnya rame-rame lihat di media sosial, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling tenar, siapa yang dorang rasa ini paling mengganggu dorang punya kehidupan, itu yang jadi panutan. Hasilnya dompung pakaian mau sembarang karmana juga, kan itu mode. Hasilnya untuk kepentingan FB Pro, orang bisa gila karena FB Pro. Itu belum soalan, itu belum tambah deng. Di sini ada yang pegang handphone kok, hampir semua pegang. Yang kita telepon kau tanya posisi, terus dia bilang OTW, padahal dia OTW dan Atambua. Ada. Itu kenyataan hari. Lalu saudara-saudara, di kesempatan di mana kita ada dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional, saya baca bagian-bagian menurut Amsal 30 untuk kita renungkan. Sejenak mari kita lihat binatang.
dalam membangun hidup. Ini anak-anak dong, bosong kurangi, bosong pumpa jalan. Kamu jalan ini kayak tidak ada masalah. Oke, lanjut. Sejenak coba kita belajar dari binatang. Nanti di akhir baru kita tahu. Kalau binatang saja begitu, apalagi? Apalagi? Dia kasih tahu. Satu, semut. Tahu semut? Pernah lihat semut? Pernah tendes dan injak kasmati semut? Binatang yang kecil itu. Tapi dia ada lanjutan. Tetapi yang menyiapkan makanan di musim kemarau. Apa pelajarannya? Sebenarnya yang ingin disampaikan bahwa kalau itu kita tarik kepada manusia, ini barang, ini kecil begini, tapi dia visioner. Dia berpikir tentang sesuatu yang jauh ke depan. Dia sadar betul bahwa tidak semua musim itu menghasilkan. Dan karena itu di musim di mana dia berkelimpahan, dia harus simpan, karena ada masa di mana dia sulit. Dia menaruh sesuatu ke depan, dia membangun cita-cita. Visioner. Persoalan kita adalah anak-anak kita tidak visioner. Anak-anak kita dan orang tua kita tuh piara ayam. Anak hanya pergi sekolah di Kupang situ, sepulang datang bunuh kasmati itu ayam semua kodong makan. Nanti dia mau kembali Kupang, baru kita pusing di uang ojek. Piara ayam tapi tidak makan daging ayam. Pas pendeta sampai berbunuh ayam. Saudara-saudara, yang jadi repot itu kalau kita tidak berpikir ke masa depan. Akhirnya kita hilang lenyap pada kesenangan sesaat. Pesta dan urus orang mati. Kalau pesta nikah, urus orang mati itu tulis buku. Pendeta Yandi, mama isi berapa? 50.000. Nanti orang bilang apa pendeta ini? Orang terkenal lagi 50.000. 500. Tulis pendeta Yandi, koma, tapi ada kebijakan bilang uang komite naik 5.000. Ribut sampai camat. Untuk kita yang merasa mau punya harga diri karena supaya orang lihat itu, rugi tidak masalah. Tapi kalau untuk kepentingan anak-anak pun masa depan tuh kita pun perhitungan ini, jangan bilang sekolah tambah sedikit. Betul. Di desa Mata Air ada, yang di sekitar sini ada, yang beli tab besar bisa tapi susah bayar uang sekolah ada. Aduh, lalu kita bercita-cita apa bagi anak-anak dong ini? Saudara tahu bahwa makin ke kampung kita makin bermasalah dengan visi bagi anak-anak. Di kampung itu anak-anak dong kalau mulai SMA mulai bisa berdisko kayak tadi itu. Sedikit lagi kalau dia berhenti sekolah pasti sudah ada yang masuk minta. Baru yang masuk minta tuh rata-rata su pensiun semua. Mengerikan. Sekarang apa pentingnya membangun visi, mimpi, idealisme masa depan? Pentingnya begini, apa yang kita pikirkan membentuk tindakan dan perilaku. Apa yang kita pikirkan membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi budaya. Budaya menjadi karakter. Tergantung apa yang kita pikirkan. Ibadah. Kalau jemaat pergi ibadah itu memang betul-betul yang dipikirkan dia mau ikut ibadah. Dia tahu bagaimana dia datang ibadah, apa yang dia bawa, apa yang dia pakai. Ibadah. Tapi kalau dia pergi untuk bungkus makanan, beda kok tidak? Kalau pergi ibadah isi apa di tas? Kalau mau pergi bungkus makanan dia isi apa? Di sini juga ada. Jadi apa yang kita pikirkan membentuk tindakan kita. Apa yang kita pikirkan membentuk tindakan kita. Pertanyaannya, lalu ini anak-anak semua ini kamu cita-cita jadi apa? Kan itu membentuk apa yang akan kita lakukan. Amin. Tuhan memberi makan kepada burung pipit.
tapi tidak melemparkan gandum ke atas sangkar. Itu burung mesti keluar cari makan, resiko karena di sini ada yang biasa fiti burung, kasihan dia bikin rusak itu burung pun masa depan. Tapi tidak ada sebuah visi yang tanpa pengorbanan dan pengambilan resiko. Nah, lo mesti bertarung dengan dunia ini. Kalau begitu, visinya harus visi yang kuat. Amin kok. Jemaat sini Sumati. Jemaat. Kalau ini hari Tuhan Yesus bisa ada di sini, bisa kita sentuh, bisa kita bicara dan Dia bisa kita minta sesuatu. Kira-kira minta apa? Minta apa? Minta apa? Jemaat. Kalau Tuhan Yesus ada di sini, saya yakin yang muda-muda dong akan bilang, Yesus, foto dong. Foto habis baru dong upload, tulis bilang bersama Yesus di KPI. Yang tua-tua orang itu akan minta cucu, rumah dan pick up 1. Hari ini kalau ketemu Tuhan Yesus, saya minta apa? Apa? Masa depan apa? Ngomong lebih. Mau jadi apa begitu? Guru. Minta apa di Tuhan Yesus hari ini kalau ketemu? Dokter apa? Dokter hewan kok dokter manusia? Harus jelas kok. Aduh, kenapa saya mau bilang begini? Saudara, ada orang yang saya tanya, kalau Tuhan Yesus ada kok minta apa? Dia, ya Tuhan, biar kita minta rumah kecil saja yang penting. Hai, ketemu Tuhan minta rumah kecil. Aduh, memalukan. Tuhan itu besar atau kecil? Tuhan luar biasa atau tidak? Ketemu yang luar biasa itu minta rumah kecil. Terlalu memalukan itu. Masa dia kaya raya, dia hebat begitu, minta kecil. Tidak ada mimpi itu. Orang tidak punya visi. Amin kok. Orang tidak punya visi itu dia akan bilang begini, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara setuju dengan itu kalimat? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Setuju? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang mengalir begitu. Hidup ini kita yang tentukan. Amin. Karena itu akan membentuk tindakan kita. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur, atau mau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kenapa hari ini Pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya di sini. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Karena saudara pernah mengambil keputusan. Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata, itu di sebelah. Amin kok? Nama siapa kawan? Michael besar mau jadi apa? Dokter. Kalau begitu belajar matematika, biologi, fisik, bukan tik. Mau jadi dokter mati apa adanya. Dokter. Kawan, besar mau jadi apa? Kawan, lihat beta dulu kawan. Woi kawan, ini sudah yang di belakang. Kawan nama siapa kawan? Nama siapa? Siapa? Vano. Vano besar mau jadi apa? Jadi guru. Mantap, tepuk tangan dulu. Jadi guru. Vano mau jadi guru tuh bela. Amin kok. Di sini ada nona muda yang belum menikah ada. Kamu kalau kampung Yongdon tiap hari hanya mabok judi, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya.
Itu putus sudah. Tidak akan ada masa depan di manusia begitu itu. Mabuk judi, tapi akan indah pada omong kosong. Ini tidak kerja tapi semua mau indah. Orang yang tidak kerja tapi mau menginginkan masa depan, dia punya harapan hanya satu, Orang yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu, kapan Bapak mati? Kalau visi itu yang kita bangun, ini masalah. Amin kok. Nah, itu pertama, semut. Kedua, pelanduk. Bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyiapkan rumahnya di bukit-bukit batu. Tahu pelanduk? Nah, pelanduk tahu kok tidak? Pelanduk itu macam kelinci. In ana dong. Pelanduk itu semacam kelinci. Dia menjadi target dan makanan dari binatang seperti apalagi berarti dia punya hidup aman kok tidak? Tapi binatang yang lemah yang menjadi target dan akan menjadi mangsa dari binatang buas, dia menyiapkan rumah di bukit-bukit batu. Visi yang tadi, cita-cita, kalau sampai itu kita tarik lurus-lurus saja, mau bikin rumah di bukit batu ini gampang kok susah? Yang paling gampang adalah mesti pakai otak. Ini. Binatang itu tidak kuat. Ini singa, harimau, serigala kan cari dia toh. Nah, dia bikin rumah di situ. Dia bisa melihat yang singa begini. Terus singa bilang, wow, tidak bisa tangkap dia karena pakai Satu hari bakti PU, beta tanya ini kepala PU dan pegawai PU, Bapak dorang, kenapa sampai jembatan yang sekarang ini kalah kuat dari jembatan yang dulu penjajah bikin? Bapak, kenapa sampai dong bilang di jembatan yang kuat itu ada kepala manusia? Terus beta lanjutkan. Oh, cerita awalnya begini. Ada orang, dia lihat ini otodong lewat jembatan yang penjajah dulu buat. Dia tanyain orang Belanda, Bapak mau pakai apa sampai oto beban berat begitu lewat itu jembatan kok tidak patah? Padahal hanya taruh tiang di sini, tiang di situ, taruh begini, oto lewat tidak patah. Dari itu orang Belanda jawab, dia bilang begini, pakai ini. Maka dia pulang, oh itu jembatan kuat itu karena pakai ini, karena taruh kepala di situ. Akhirnya setiap kali oto PU lewat, dia lari kok sembuh, karena di jembatan itu ada taruh. Memang otak ini juga ini. Amin kok. Makanya hafal, belajar ialah belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, supaya pakai ini. Amin. Tadi saya senang ini anak-anak dan tadi tuh omong dalam bahasa tepuk tangan ya saudara. Menurut saudara dorang bangun langsung bisa omong begitu? Pakai latihan kok tidak? Pakai belajar kok tidak? Makanya bisa omong begitu tuh. Kita ini orang omong bahasa Inggris, kita taruh bahasa Timur.
Dan bilang thank you, dia bilang iya, thank you, maafkan aku. Aduh, ini juga kacau ini. Ini jadi motivasi, jadi belajar pakai ini otak. Apa yang kita pikirkan ini jadi masalah. Orang kalau tidak pakai otak gampang dibodohi, seringkali jadi korban untuk banyak hal. Amin kok. Orang kalau tidak pakai otak ini, aduh berat, kacau, kita pusing dan dia. Orang lain ada pikir, saya biasa bilang di mana-mana, anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Selunas. Itu motor itu hasil dari pabrik. Tahu pabrik? Itu semua terukur. Kerja pakai sistem komputer. Orang yang kerja itu pintar. Dia tahu memang gas di mana, speedometer di mana, kopling di mana, rem di mana, ban di mana, fedeker mana. Itu terukur. Otak ini pakai dan sistem pakai. Jadilah motor. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang jure reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Jadi setiap malam orang mau tidur, kok dia lewat ini gangset motor, wah wah, itu orang pun doa hanya satu, comati raya. Betul kok? Di sini juga ada. Yang biasa wah 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 itu siapa? Dia pun nama siapa itu? Orang kalau tidak pakai otak itu meresahkan. Dia mesti pakai otak ini. Di hari pendidikan ini mesti asah itu otak. Amin kok. Pakai otak ini baik untuk maju karena ada visi. Tapi kalau tidak pakai otak, ingat bahwa tidak ada kesuksesan dengan jalan pintas. Tidak ada. Kesuksesan itu proses. Tidak ada jalan pintas. Atau dengan kata lain, paling gampang saya ingin mengatakan, tiba-tiba dia datang ke sebelah Mbak Pendeta, ya, nanti bisa pimpin syukuran di rumah kok, ya. Syukuran apa? Wisuda. Wisuda apa? S2 siapa yang kuliah? Saya. Kuliah kapan? Tidak pernah pergi kuliah, tiba-tiba wisuda. Ini bikin rusak negara. Kok ini otak tidak pernah pakai, tiba-tiba master. Wih, kacau, bapak kacau itu. Ini otak yang pakai. Saudara, kepintaran itu terbatas. Saya khotbah kali ini mau pelan-lahan karena banyak anak-anak, supaya, maksudnya saya tidak kasih cepat-cepat ini khotbah, supaya kita ingat baik-baik. Kepintaran itu terbatas, dan karena itu kita bisa kejar kepintaran. Otak bisa dipakai. Kalau pintar itu terbatas, maka bodoh itu yang tidak ada batas. Itu bodoh itu meleleh sampai ngalir, sampai orang kalau setelah marah dia bilang, woi bodoh nak ukur-ukur. Bagi-bagi sedikit itu bodoh ke orang lain juga dapat. Jangan lu bawa semua itu bodoh itu. Bodoh lai bangga. Nah, saudara, memang pintar ini juga penting, bahaya itu. Ya, sudah lihat ya. Karena itu pakai ini otak ini, dan anak yang belajar ini belajar. Bukan soal kita belajar di mana. Soalnya adalah kita mau pakai ini otak atau tidak, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin kok. Jadi bukan tidak mungkin dari ini swadaya ini muncul anak-anak yang luar biasa di masa depan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mulai dari visi otak. Ketiga, dia lanjut. Setelah dia bicara tentang ini, dia tambah belalang. Tahu belalang? Pernah tangkap belalang? Yang pelan-pelan kok. Pernah? Tapi penjelasannya menarik. Belalang itu tidak punya pemimpin, tapi bisa berbaris dengan teratur. Tidak ada yang pemimpin toh, tapi kok bisa berbaris dengan teratur. Poin apa yang dia mau kasih tahu? Dia kasih tahu begini, kalau tidak ada pemimpin tapi bisa berbaris dengan teratur,
hanya satu kata kunci, yaitu bisa atur diri sendiri. Bisa atur diri sendiri, jadi tidak perlu ada pemimpin. Kok saya diam saja, selesai. Tinggal piko. Belalang itu tidak ada pemimpin, tapi aman. Manusia dong ini mau cari pemimpin baku bunuh. Manusia ini ada pemimpin tapi tidak bisa berbaris. Bayangkan kita kalau kadang-kadang saya lihat guru dong ini stres hanya dengan siap gak hancurkan, hancurkan. Meja depan, gak. Supaya berteriak lagi masih tetap tidak teratur lagi. Belalang ini tidak punya pemimpin, tapi dapat berbaris dengan teratur. Itu orang terlalu bisa urus diri, betul. Banyak kita ini tidak mampu untuk mengurus kita pun diri sendiri. Itu orang bermental budak. Orang mental budak itu kalau dia kerja, kalau ada mandor, ada guru, ada yang jaga, itu orang pun kerja rajin, tidak ada dua. Jangan komandor pulang, mandor pas balik dia langsung bikin pengucapan syukur. Puji Tuhan, mandor pulang. Mentalnya bermasalah, tidak dapat atur diri sendiri, tapi mau hidup sama-sama. Saudara bayangkan, kalau kita makin banyak orang, anak-anak tidak bisa atur dia pun diri, guru tidak bisa atur dia pun diri, masyarakat tidak bisa atur dia pun diri sendiri. Ini dunia mau jadi dunia macam apa? Belalang itu tidak punya raja, bisa berbaris dengan teratur. Kadang-kadang kau sudah buat kamu tidak bisa baik sedikit kok. Bukan begitu. Itu karena tidak bisa diatur. Belalang bisa diatur. Oke, kita lanjut dulu. Keempat, cicak. Cicak atau cecak? Cicak atau cecak? Cicak. Kan menyanyi bilang cicak, cicak di. Kan tidak mungkin cecak, cecak. Cicak. Dia bilang begini. Cicak itu dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi dia ada di istana-istana raja. Apa maksudnya? Begini. Kita ini kalau mau pergi ke presiden Puruma, susahnya minta ampun. Kalau satu saat beta pergi ke rumah presiden, pasti baru dari luar pas pampres tanya, siapa? Saya pendeta Yani. Dari mana? Kupang. Kau datang bikin apa? Kau pulang. Susah sekali masuk rumah presiden. Tapi di bab tuapu kamar itu ada cicak. Ada kok tidak di bab tuapu kamar? Bahkan bab tua tidur bangun dengar cicak. Kita pendeta, camat, kepala desa, ketua yayasan, guru ini mau pergi rumah presiden susah. Atau pendeta siapa yang berani pergi rumah presiden masa di kamar? Tapi ini cicak ini bisa dia di situ kok. Kenapa? Kenapa itu bisa begitu? Karena dia pandai sekali untuk memilih jalan lain. Dia pandai untuk melihat alternatif lain. Oh, lu tahan dia di sini, dia putar dari sana. Dia lihat tuh. Apa maksudnya? Visi sudah ada. Sudah pintar pakai otak. Sudah bisa urus diri sendiri. Tapi kalau tidak mampu menciptakan sesuatu, visi hanya tinggal visi. Cita-cita hanya tinggal cita. Hari ini saudara sarjana sekalipun, sarjana hukum, lantas saudara tunggu nanti akan ada formasi pembukaan tes CPNS. 10.000 orang ikut tes untuk dapat 2 kemungkinan. 2 lulus, tinggal 9.998. Kemungkinan kita terlalu kecil. Kalau begitu, maka hari ini kita tidak bisa bicara tentang mencari pekerjaan. Stop sudah. Para sarjana sudah harus dengan catatan ini, menciptakan pekerjaan. Tidak bisa mencari lagi. Bayangkan kalau semua orang di mata air, semua cari untuk jadi kepala desa mata air. Jumlah di sini berapa orang di desa ini? Berapa kira-kira, saya tidak usah sama ke tes di berapa? 1.000. Kepala desa nanti berapa orang? Nah 1.000 ini semua tes kepala desa. Saya kira
Otak su punya visi su bagus toh, su punya visi su bagus, su pakai otak, su bisa urus diri sendiri, tapi kalau tidak mampu menciptakan sesuatu yang baru, tidak bisa. Inovasi. Kalau tidak mampu menciptakan itu, kita kalah di tengah-tengah dunia ini. Apa sih sebenarnya? Kalau begitu, sekarang kita mulai mengerucut pada bagian-bagian yang ditentukan dalam tema ini. Kan kita menginginkan generasi yang baik. Pemahaman dasar. Kalau semut, belanduk, belalang, cicak dapat begitu, apalagi mestinya manusia lebih visioner, mestinya manusia lebih pakai otak, mestinya manusia lebih gampang diatur, mestinya manusia itu mampu menciptakan sesuatu yang baru. Barinti sudah dan sedikit-sedikit bilang, dari dulu sebegini Bapak, ini sudah dari dulu. Nah kok orang sekarang Bapak main dari dulu, aduh ini sudah dari dulu. Pernah dengar itu kalimat yang sudah dari dulu begini sudah? Yang tidak berubah itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dari dulu. Tapi radio berubah kok tidak? Telepon berubah kok tidak? Cara jalan. Jadi ada hal yang mesti harus berubah. Kalau binatang saja begitu, lalu sekarang bagaimana dengan manusia? Alkitab bilang begini, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Kalau manusia adalah gambar rupa Allah, maka hakikat Tuhan Allah yang kekal, kudus, dan mulia itu melekat kepada manusia. Supaya kemudian kesimpulannya, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan kelihatan di dalam hidupmu. Kalau gambar dan rupa Allah itu ada pada manusia, maka dunia ini kita yang tentukan baiknya seperti apa. Kita yang tentukan. Kenapa? Waktu Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan bilang, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau yang menentukan baik ini dunia atau rusak ini dunia. Saudara-saudara, lebih dari itu kemudian kita memahami, kalau gambar Allah ada pada kita, maka hidup kita mencerminkan kehadiran Tuhan. Pendeta Yandi ini ada anak 3 orang. Berarti itu anak muka sama ke Pak Manobe. Karena dia fam. Bayangkan kalau saya punya anak itu fam Manobe, tapi dia pemuka ke Nubat Tonis. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi Nubat Tonis tidak Manobe. Kok jadi masalah itu? Kalau dia fama nobe, nah muka kepa. Apa yang ingin saya bilang? Dengar, ada banyak orang di mulut bercerita tentang Tuhan, tapi pengakuannya bukan kepada Tuhan. Contoh, Pendeta Yandi ini lahir besar di Soe. Kalau Pendeta Yandi lahir besar di Soe, dia cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kenapa percaya? Tapi kalau dia lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Percaya kok tidak? Percaya kok tidak? Kenapa tidak mau percaya? Apa yang saya mau bilang? Ada orang yang tiap hari bilang, Tuhan Yesus baik, darah Yesus berkuasa. Kaget sedikit bilang, Tuhan Yesus tolong. Tapi dia lewat pohon besar satu kok, pulang dari sini nih pohon tahu dia, aduh, dari dulu Bapak, mulutnya mengaku Tuhan, tapi hatinya takut. Baru dia pohon besar setakut. Dia kalau sakit sedikit, pasti nenek di sebelah yang bikin. Pasti nenek yang bikin. Oh itu nenek itu tidak ada kerja kok, tiap hari dia hanya duduk bikin-bikin kita. Nenek sekarang ini lebih dia bikin petugas koperasi daripada bikin. Mulut kita bicara tentang Tuhan, pengakuan kita tidak. Padahal mengaku kita adalah anak-anak Tuhan. Amin kok. Nah, itu jadi masalah buat kita.
Sehingga beriman itu sesuatu yang penting. Dari konteks pendidikan, iman itu menunjukkan sesuatu yang serius bagi orang. Sehingga kalau orang tidak ada iman ini menjadi hampa. Hafal ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penjelasannya begini. Dasar itu funderen, dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Lihat di mana? Siapa rumah? Teori tentang fondasi, dia bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Fondasi dari apa? Dasar dari apa? Harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita, visi. Saudara mau jadi Bupati Kupang periode 2080, silakan. Itu visi, itu cita-cita. Saudara mau jadi orang paling kaya se-Indonesia, silakan. Itu cita-cita, visi. Yang ibu-ibu, yang nona-nona kepingin jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu visi, itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun visi itu. Karena orang yang tidak beriman pun dia kepingin menjadi Bupati Kupang periode 2000. Dia juga kepingin menjadi orang paling kaya dan kalau dia perempuan dia juga ingin menjadi wanita tercantik mantap. Orang beriman pun dia kepingin jadi itu. Yang membedakan kita adalah kita taruh dia di atas dasar apa. Kedua, bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Bagaimana menjelaskan? Penjelasannya itu begini. Arsitek, tahu arsitek? Arsitek itu waktu dia mau gambar dan membangun satu rumah. Rumah belum ada ini. Dia taruh dulu di depo otak. Menghadap di mana itu bangunan? Pintu di mana, jendela di mana? Tangga di mana, kamar ada berapa? Ukuran kamar berapa? WC di mana, kamar tidur di mana, ruang tamu. Dia taruh dulu di otak. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan ini dia coba gambar di satu kertas. Mulai kelihatan atau tidak? Dari yang mulai kelihatan itu kemudian dia mulai mengerjakan satu bangunan. Waktu bangunan bagus itu mulai ada. Kan banyak orang pi foto-foto di muka. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Pertanyaannya, yang foto-foto di muka gedung baru itu, dia tahu kekuatan dari itu bangunan? Orang tahu ke tidak? Tahu ke tidak? Siapa yang paling tahu kekuatan dari itu bangunan? Orang yang menggambar dan orang yang mengerjakannya. Dan Alkitab dengan sangat ringan mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Jadi membangun yang tadi itu kalau tanpa iman tidak bisa. Amin. Bertumbuh. Saudara pernah lihat pohon mangga? Saudara pernah lihat itu pohon mangga kecil dan kemudian jadi besar? Saudara pernah lihat ada orang di mata air yang ancam pohon mangga supaya tambah besar? Besar kosong kan? Pohon mangga, pohon pisang, tanpa kita perintah dia akan bertumbuh sendiri, tanpa kita perintah. Lalu apa yang harus dilakukan? Lalu apa yang harus dilakukan? Yang punya pohon itu, yang mengerjakan itu, hanya jaga supaya satu, bersih dari rumput dan lain-lain. Dia mesti disiram supaya bertumbuh. Dia tidak boleh kas pindah, bertumbuh 2 minggu di sini, gali kas pindah dia di sana. Tidak begitu kan? Supaya dia bertumbuh. Jadi makanan apa dan lingkungan seperti apa? Jemaat. Kadang-kadang bikin kita tidak dapat bertumbuh dengan baik karena lingkungan yang rusak. Anak-anak tiap hari dia pun bapak pukul dia pun mama. Di sini ada.
Ini anak mau bertumbuh baik. Yang tiap hari di sini ada bapak-bapak biasa pukul mama, nak beta balik sah. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan, yang angkat tangan sebentar kena pukul ulang memang. Itu lingkungan tidak baik bagi pertumbuhan. Bagaimana dia akan bertumbuh dengan baik kalau mama tiap hari bamakin? Di sini ada mama tukang bamaki, majelis dia. Dia mau bertumbuh apa ini anak ini? Dia mau bertumbuh bagaimana? Kok dia pun bapak suruh dua hal. Satu, lu pilih kasih bapak sopi dulu di. Anak-anak, ada yang pernah pilih kasih bapak sopi? Aduh, lingkungan ini. Dua, bab tua bilang begini, John, bakar memang kes bapak. John datang rokok sustenga. Lingkungan begini, ini mau ketumbuh ini anak karena mana? Untuk bertumbuh itu dia butuh lingkungan yang baik, makanan yang baik. Amin kok. Supaya dia bertumbuh baik, berbuah. Jemaat, omong kurungi. Pernah lihat pohon mangga berbuah? Di sini ada yang sudah berbuah. Oh, pernah lihat orang piko geratak pohon mangga supaya berbuah? Ada. Teori tentang berbuah itu hanya satu. Ranting yang mau berbuah mesti melekat pada pohonnya. Buah akan keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia pembuah ada buah plastik. Pernah lihat advokat plastik? Pernah? Pisang plastik? Lemon plastik? Enak? Pernah rasa kau tahu tidak? Anak SMP, anak SD saja tahu. Bagian pohon yang mencari makanan dia pun nama? Dari akar dia kirim di mana? Di daun, lewat sampai di daun itu ada proses apa? Sudah jadi sari makanan dia kirim ke ranting supaya berbuah tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat. Anak sekolah minggu saja ini tahu itu teori. Dong suka menyanyi 3, 4, boleh sambil tepuk tangan. Yesus pokok. Lebih kuat. Yesus pasti apa? Apa? Itu sudah. Suruh kamu menyanyi yang kamu semua berhenti. Nah sekarang lanjut. Pertama kalau kita gambar Allah. Tapi yang kedua, waktu Tuhan menciptakan kita, yang ada gambar dan rupa Allah. Tugas yang diberikan kepada manusia itu ada dua. Satu, pelihara. Kedua, usahakan. Satu apa? Pelihara. Dua, usahakan. Ada yang piara ayam di rumah? Ada yang pelihara bunga atau apa yang hias di rumah? Ada? Saudara lihat, kalau saudara piara ayam, betul kok tidak? Kalau saudara pelihara bunga hias, saudara lihat ibu-ibu kalau pelihara bunga hias, kadang-kadang dia put daun itu dia lapsot satu. Dua, upayakan. Waktu dia mengupayakan dia, oh ini ayam jantan, bagus, dia mesti ada keturunan ini, maka dicari ayam supaya dia bertambah banyak. Upayakan dia.
Persoalan kita pada generasi ini adalah di dua kata itu kita banyak yang gagal. Bapak dapat uang 100.000, beli rokok 30. Tinggal 70 ini yang bab tua ambil 50 bilang uang jaga-jaga. Tinggal 20 ini yang kemudian dia kasih di mama bilang, mama pegang 20 kau lihat tiap hari kita kuah asam. Woi, saya yakin itu anak dong kacau. Bapak sendiri sudah 80 ini. Habis ini pelihara apa? Dorang bunuh ayam di rumah, bapak dapat dada, paha. Anak dapat leher dengan kuku. Baru dia pun mama juga bilang, isap-isap anak teh enak. Ini kalau tambah luat. Ini pelihara bapak ini. Usahakan. Yang dimaksud yang usahakan itu buat dia kok dia lebih lagi. Orang tua dulu bilang begini, anak, kami petani, engkau mesti jadi pegawai. Dong berharap kita lebih baik. Saya suka bilang di mana-mana, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen, tapi dong utang demi anak-anak dorang. Anak-anak, kamu ada pegang handphone? Ada. Android? Ya. Ada pulsa? Ada. Dengar, utang itu utang. Ada yang pergi sekolah, pergi gereja bawa motor sendiri? Ada? Betul? Dengar, utang. Atau coba kasih saya, siapa di Matahari yang beli motor cash? Coba kasih saya. Dia pergi dealer kok langsung bilang berapa? 28 langsung. Coba kasih saya. Utang. Untuk kamu jadi baik, mengupayakan. Nah, saudara lihat, kalau kita gagal di ini dua kata, pelihara dan usahakan, jadi masalah betul buat kita. Kita tidak mungkin akan punya satu generasi yang baik. Pelihara, usahakan itu tidak usah terlalu yang hebat-hebat. Banyak yang usahakan itu, dia juga beli pemutih kok, skincare. Saya bilang begini, skincare juga tidak apa-apa, tapi ya lihat-lihatlah, kalau uang tidak cukup dan tidak usah itu skincare. Saya baru bicara di beberapa tempat, saya bilang, ular itu tidak pakai skincare, tapi dia kulit licin. Kita separuh ini pakai skincare, tapi kulit ke kulit ular. Baru ke ada basisik. Jaga bapak, mandi bersih. Lagu-lagu anak-anak sekarang ini sudah ada yang saya rasa anak-anak sekarang setelah dewasa beda dengan kami dulu masih usia begini nih dulu. Tapi saya ingat itu lagu-lagu dulu itu cukup memberi pelajaran yang positif. Aku anak sehat. Sudah. Untuk anak belajar hidup sehat. Untuk kasih ingat dia punya mama kok urus itu anak. Betul kok tidak? Saudara bisa bayangkan kok tidak? Orang tua dulu itu kalau anak sakit, dan cepat-cepat ambil ini handuk, taruh di air panas. Apa? Kompres. Itu orang tua dulu, ibu-ibu dulu. Mungkin yang ibu Budiwati Iwan dulu. Itu beda dengan ibu-ibu sekarang. Banyak ibu sekarang yang anak sakit dong bukan kompres, anak sakit dong foto. Foto habis baru kasih di Facebook, baru tulis bilang dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang dede. Habis itu dede pu foto 1, tadi pu mama pun 30. Ini dia pu mama yang sakit. Mama-mama begitu ada di mata air. Ada itu mama yang dia pu anak sekolah di swadaya. Itu mama memang suka lalu itu mama.
Saudara, betapa pentingnya kita ini untuk membentuk satu generasi yang kemudian dia punya masa depan itu gemilang. Peliharalah, usahakanlah. Amin kok. Jemaat, hubungan dengan iman ini menarik. Saya pakai contoh-contoh terdekat. Pasca ini kan ada lomba. Lomba menyanyi. Lomba bikin salib. Lomba apa lagi? Cari telur. Woi, banyak. Saya mau kasih tahu saudara. Bikin salib, lomba menyanyi, lomba cari telur. Itu ekspresi iman. Ekspresi. Karena kita beriman, kita mengekspresikan sesuatu. Ada yang bikin salib untuk lomba, dia bikin itu salib dalam keadaan mabok. Duduk sampai pagi, pulang bilang, dari mana? Kerja salib pada lomba. Dengan cita-cita juara. Karena lampu bagus. Hai. Mereka yang nilai lu nol. Masa kau bikin lomba salib pasca ini mabok? Ada juga gitu di. Kenapa suara turun? Mabok bikin. Ini apa? Kampung teman pendeta satu, dia pun kisah yang bagus juga. Saya rasa juga betul. Biasa kalau di pasca itu kan ada bukan lomba, drama pasca. Drama itu selalu yang paling sedih itu yang penyiksaan itu kepada Tuhan Yesus. 2 tahun lalu dong ambilin satu jadi Tuhan Yesus. Tahun lalu Tuhan Yesus. Ini tahun mau dipanggil dia lah ibu pendeta. Tidak usah. Kenapa? Tidak usah. Kenapa mama? Cari orang lain lagi. Biar orang lain lagi. Mama, tapi dia terlalu bagus. Dia bikin orang bisa menangis itu. Mantu dia, sudah son usah. Kok kenapa? Kok habis drama dia son pernah masuk gereja. Nanti dia tunggu pasca tahun berikut. Ini Tuhan Yesus mana yang tidak tahu masuk gereja? Sudah bagus, dia itu peran Tuhan Yesus sampai bikin orang menangis. Dia sendiri tidak pergi gereja. Baru kita tanya, pilih dia karena rambut panjang, baru ada kumis genjel, berarti dia tidak pergi gereja, tidak ada piara rambut. Ini tidak betul ini. Atau ke mana? Cocok kita bercerita sedikit. Ke mana? Peran Tuhan Yesus, tahu itu orang dari gereja. Ini peran mantap. Itu tidak pergi gereja sampai pasca berikutnya. Sampai kasihan ini dia suka peran Tuhan Yesus. Kasihan anak kecil dong. Anak kecil kan tidak tahu, yang pikir Tuhan Yesus betul. Dia sampai kecium-cium Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus pemalas gereja ini, aduh. Sudah usah. Biar cari tidak usah, biar dia kepala botak itu tidak apa-apa, yang penting dia. Tidak usah. Kedua, saya lihat di drama itu, di drama manapun di negeri ini, termasuk di dalam gereja, ada tokoh antagonis, tokoh yang orang suka itu, dengan tokoh yang orang suka. Mau jadi orang baik di drama itu susahnya minta ampun. Latihan berkali-kali, susah jadi untuk yang peran jadi orang baik. Tapi kalau perannya mabok, pukul orang, judi, bikin kerusuhan, itu tidak perlu latihan. Langsung jadi. Dia betul-betul menghayati itu peran itu. Jadi kita ini ternyata mau jadi baik itu kok susah sekali. Kalau peran mabok itu dong tidak usah latihan, dong hanya bilang sudah tahu aman. Aman. Ada satu waktu dong bikin cerita bilang begini. Ada satu peran Tuhan Yesus ini. Terus
Dia kasih tahu yang prajurit dong. Dia bilang, "Woi sebentar na bosan puku, jangan kuat-kuat ke sakit. Bosan puku na tahan-tahan sedikit." Tapi karena emosional kok, karena maksudnya lihat situasi yang apa, pemeran yang sergadu dong itu, dong tahu dia sudah rasa sakit ini. Dia begoin salib kanalai, pang! Wih, dia serasa 3 kali bab tua buang ame itu salib. Dia bosong kira Tuhan Yesus tidak bisa bakal lain. Ini, wih, jangan begitu. Memang bagaimana ini butuh sesuatu secara bersama-sama yang saling mendukung toh untuk jadi baik. Ini kan kita pun tema yang begini, dikaitkan yang tadi, visi, otak, atur diri, dan menciptakan. Yang betul, karena kita ini gambar Allah, pelihara, usaha. Kita lanjut. Supaya punya generasi gemilang di masa depan. Subtema bilang begitu. Dulu Om Dai masih ketua pemuda Gemit. Saya di beberapa kesempatan berbicara dengan pemuda Gemit, saya kasih tahu. Ingat, pemuda bukan masa depan gereja saja, tapi pemuda juga adalah masa kini dari gereja. Kalau kita main omong pemuda masa depan, oh sekarang belum, oh nanti. Sekarang dong dari luar sah. Belum lagi kalau ada yang dia mau majelis sampai mati, berarti sudah anak dong tidak usah lagi. Biar dia pun bapak sudah begini juga, oke. Oh, ini bapak harus ditabiskan jadi penatua. Jadi anak-anak merasa kehilangan di pun tempat. Memang kasih kesempatan di anak muda dong ini. Bisa kok. Coba kalau dong tidak di gereja dong pi mana coba. Karena itu tolong atur baik-baik kok. Kasih ini dong, itu tadi betul dia dong. Sudah itu kok. Nah tinggal suruh dong masuk di gereja toh. Kalau tidak dong aneh sendiri di gereja. Kamu bukan sekedar masa depan, tapi masa kini juga dari gereja. Tapi Bapak Mama tahu bagaimana mau berakar bertumbuh, kok. Di rumah tidak ada Alkitab. Berakar bertumbuh tuh butuh CINT. Saya mulai penjelasan begini. Saudara, ada yang susah tidur di rumah, ada susah tidur. Tidur susah sampai jam 2, bangun setengah 4, ada? Oke, saya mau kasih tahu. Ikuti saja anjuran dokter, tapi coba lakukan yang saya omong ini, ada 2. Coba ikuti saja. 1, coba baca Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat 2. Tapi kalau kamu baca story susah mangan, mata begini terus. Baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 2. Kedua, coba pergi gereja. Di gereja itu biar kita kemanapun baru masuk baca habis firman terus pendeta bilang, baik saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Tema kita hari ini juga waktu pusing juga Kenapa? Karena soal cinta. Jemaat, pernah mencintai seseorang? Atau yang ini dijodohkan semua, tidak ada cinta? Pernah mencintai seseorang? Yang muda-muda pernah cinta seseorang? Itu WA sampai jam 3, itu tidak pernah. Karena cinta itu kalau tidak cinta itu yang Kejadian pasal 1 ayat. Coba pulang cek bab 21 yang susah tidur, pikir aja, beta yakin.
Atau ajak baptis, Bapak susah tidur, ya masuk kok kita ibadah malam. Bapak tolong baca satu pasal, saya, oh tenang. Ada yang kalau dia lihat pendeta mau togor dia pakai dia, belah gitu. Kalau cinta itu, anak-anak orang tua pernah marah anak gue main game sampai tengah malam. Kodong tidak pernah mengantuk. Kenapa? Karena suka akan itu game toh. Semua kita waktu. Karena suka itu game. Nah coba suruh dong suka Alkitab. Game suka, Alkitab tidak suka. Makanya Kejadian pasal 1 ayat tolong. Saya ini kadang-kadang pergi jemaat rumah saya tidak bawa Alkitab. Sampai sana baru saya bilang, Bapak, coba angkat Alkitab dulu, Bapak coba ambil dulu. Oi, dia di belakang lama baru sampai dia bawa satu Alkitab yang aneh. Karena dia faham menobek, tapi di Alkitab itu ada tulis bilang nubat tunis. Ini pasti pinjam di sebelah ini sih. Yang menarik, Alkitab tidak ada tapi motor 2. Jadi kalau Alkitab tidak ada tapi motor 2, itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu Alkitab itu terlalu mahal. Lebih mahal dari, makanya bisa beli motor 2 tapi tidak bisa beli. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mangkali dia suhafal kas habis itu Alkitab. Mau ada untuk apa kok kita suhafal tinggal kasih tahu saya Kejadian 1 ayat. Saudara, ini kan soal kita bertumbuh berakar toh. Saudara dengar, kalau dorang tidak diberi kebiasaan itu bermasalah. Ini sekarang di banyak gereja di Indonesia bagus karena sudah ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan dulu. Tapi dia pun tapi ada 2. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai mama semua bunuh kas mati dong belum pulang. Itu tapi pertama. Tapi kedua, pas hari Minggu nanti dong kirim anak kecil 1 atau istri atau majelis bilang, Bapak, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Jadi pendeta tanya, kenapa setelah khotbah? Dong bilang, belum lengkap. Karena mana mau lengkap kok jam 3 baru pulang. Nanti pas kasih kesempatan menyanyi, habis menyanyi itu separuh su hilang. Don di luar gereja dong cari ame pohon 1 di mana kok? Cerita politik, cerita segala macam. Nanti don dengar juga, lumpun telinga itu mantap. Tiba-tiba pendeta bilang begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Kita akan pulangkan itu. Pulanglah dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dia cepat-cepat dari luar lari datang bilang, Bapak, ini kan soal akar ini. Ini juga penting. Ada bapak-bapak itu yang kadang-kadang dong sangat tidak terima. Ada orang tua jangan bilang bapak, setelah kita mama juga sama. Dong sangat tidak terima kalau mau nikah, mau baptis, mau sidi itu harus pakai percakapan pengembalaan itu. Percakapan mesti 5 kali. Ikut katekisasi 1 tahun, dong senang. Dong mau kalau bisa baptis, sidi, nikah itu langsung sotari. Saya kadang-kadang bilang, kenapa tidak tambah langsung dengan kematian, pemakaman. Jadi baptis, sidi, nikah dan pemakaman langsung. Supaya 1 kali. Ini juga penting ini. Amin kok tidak? Kita ini anak-anak dong kalau dalam tradisi gemit itu kalau sidi kan
Pendeta bilang begini, apakah jawabmu? Don jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Bahkan kadang-kadang separuh itu dia dramatisir betul. Dia bilang, iya, saya percaya dan jawab habis begitu. 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun mama bapak kok. Dia bilang, Bapak Pendeta, yo, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya. Tiap hari tolong lu saja. Kenapa? Bapak, kita sunika dina sang. Terus dia punya bapak bilang, namanya anak sudah mau begitu, kita mau bilang apa lah yang. Dia pun mama bilang, namanya orang tua bertanggung jawab hanya sampai sini yang. Terakhir pendeta hanya bilang, hoang. Padahal tadi baru menangis. Di mata air ini ada kok. Itu orang doa di sini. Ada kok tidak? Tunjuk media, Ada yang jadi majelis, Uy, apakah jawabmu? Ya, ya habis itu yang dia hilang. Saya suka bilang, itu 1 tahun itu dia gereja 2 kali. Natal dan Paskah. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, jadi singkatan tambah panjang, Napas 1. Kalau Napas itu tolong Pak, aduh. Nah ini soal ini kita supaya jangan kehilangan ini generasi, tolong supaya dia ada di tempat yang pas. Ada di tempat yang pas. Kan kita jumuan andon jadi baik toh. Ada banyak orang tua datang di Betel bilang, Bapak Pendeta, ini anak dong pukul, sudah marah, sudah ikat, sudah usir, sudah. Anak dong nakal terus begini, tidak tahu ikut siapa. Saya bilang, kamu ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun mama, ya ikut dia pun bapak toh. Masa kau ikut saya? Terus saya kasih tahu orang, Alkitab itu memberi pesan tersirat bilang begini, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Timur? Pakai bahasa Rote? Pakai bahasa Cina? Supaya anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil depo anak bilang, we babi. Di sini ada yang panggil depo anak babi. Woi orang tua dong, tidak boleh. Tidak boleh. Pertama memang karena tidak boleh. Yang kedua, kalau depo anak babi, depo bapak. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti jadi baik. Kedua, kan kita mau buah baik toh. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu ialah uang hasil judi jangan kasih makan keluarga. Hasil korupsi, hasil tipu jangan kasih makan. Do makan salah. Di sini ada yang biasa judi. Judi apa? Judi apa? Judi apa? Ayam. Kita pun hidup kok tergantung di ayam ini. Lo makan salah itu. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Cukup. Dan pendeta umum baru dia bikin pertanyaan. Saya mau bertanya pendeta, kenapa? Kalau misalnya uang judi kita bawa pergi gereja, tidak usah. Pakai tanya leh.
Tidak usah mau piko. Kita lihat gereja tutup kalau orang judi tidak bawa persembahan. Di gereja itu bagian pemberian itu dia pun nama sembah, persembahan. Kata dasarnya bukan persumbangan. Kata dasarnya sumbang. Dia persembahan. Datang dalam penyembahan, apa yang terbaik, apa yang dari kita, itu yang kita mau berikan bagi Tuhan. Itu. Saya melayani di Gorontalo atau Kota Mubagu. Ada anak-anak kecil macam Adinora yang ikut jemput saya. Saya bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pas duduk makan, terus saya bilang, "Adik, tidak sekolah?" Dia bilang, "Izin pendeta." Izin for apa ini? Izin untuk apa? Hai, yang lain kamu diam dulu. Izin untuk apa? Dia orang bilang, ini anak bilang, izin mau jemput pendeta. Aduh, adik, terima kasih, banyak terima kasih. Adik, besar mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta. Aduh, terima kasih, terima kasih. Tapi adik, pendeta mau kasih ingat. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi pendeta. Jadi pengusaha. Pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu dalam rupa uang. Lihat sini. Ini aneh dong. Coba lihat di sini. Gereja ini paling repot kalau kaca begitu nah jalan itu. Oto satu lewat dan begini. Oto satu lewat dan ulang lagi. Pendeta bilang, lihat sini. Oto lewat, don't tetap sama mata yang pindah. Terus pendeta bilang, lihat sini. Sudah, otot tadi warna apa? Hijau, Pak. Nah, kamu lihat, Pak. Lihat sih, kamu jangan terganggu di apapun. Memang untuk berbuat baik itu mesti fokus betul-betul. Amin, toh? Nah, kenapa tadi? Jadi anak saya bilang, adik, kalau mau kaya jangan jadi pendeta, jadi pengusaha. Tapi saya mau kasih tahu adik, pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Kalau persembahan jemaat dalam rupa uang, itu uang yang warna merah yang gambar proklamator, itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak masuk itu yang gambar Patimura, pejuang. Kenapa Patimura pegang di pedang begini? Karena ada yang ramas-ramas sampai hampir-hampir Patimura pedang itu patah. Tapi yang saya mau bicara bukan soal, jangan sampai ada yang bangun keluar dan saya bilang, ini pendeta mulai omondois. Ini tidak, saudara tidak kasih. Saya mau kasih tahu yang begini, jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Burung saja dia pelihara, kok masa kita dia tidak pelihara? Jangan terlalu takut. Jangan terlalu buru-buru mau kaya juga. Berproses saja. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Ketiga, pertama tadi bilang apa? Oh, panggil Lena, wih mantap. Ini saya takut saudara dong bilang, wih tadi kamu tidak ikut ibadah, wih bapak tua khotbah kok? Iya, dia bilang apa? Tidak tahu pokoknya. Aduh, supaya anak-anakmu jadi baik, satu apa? Yang kedua, yang baik bukan bergizi. Ketiga, berikanlah mereka ajaran yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Ajaran yang baik itu tidak. Ingat, anak-anak ini pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Mama tukang bamaki, anak tukang bamaki. Bapak tukang pukul mama, anak laki-laki anggap remeh perempuan. Dia hanya ulang apa yang dia lihat. Kalau itu 3 hal ada dalam rumah, yang berbuah itu jaraku. Buah pasti mantap. Karena itu pulang, ajak istri, ajak suami, ajak anak dong ibadah.
ibadah ini mengandung janji. Kalau saudara baca Alkitab yang begini, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Tapi untuk itu butuh komitmen. Karena ibadah di rumah ini hari pertama gampang, bisa, kedua bisa, ketiga bisa, hari keempat nanti bapak bilang, mama, coba mama deh anak, donte bapak pun pinggang kenapa kok ini. Hari kelima mama bilang, coba kita coba casting anak dong sendiri, coba. Hari keenam bubar. Butuh komitmen lebih untuk buah. Amin kok. Kadang-kadang kita ini tidak betah. Dalam ibadah kita tidak betah. Rasa kepingin keluar, rasa itu terlalu tinggi. Saya mau tanya jemaat. Dengar. Pernah dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Pernah. Berapa ribu itu? Berapa ratus ribu? 500 atau 600? Biasa dong bagi di mana? Kantor camat. Biasa bagi jam berapa? Jam 9. Oke. Pertanyaan terakhir. Pijam? Kenapa bagi jam 9 setengah 5 supi? Itu pi ada pindah-pindah. Kalau bisa dia dibuka loket sokol begini. Ibadah itu kalau begitu, saya kira akan mantap itu. Kalau ibadah kita menuntut, hak istimewa bangsa Israel itu ada 3. Salah satunya adalah hak beribadah. Beribadah itu hak, bukan kewajiban. Hak. Hak itu sama kayak gaji. Kalau gaji orang tidak kasih kita, senang. Menuntut kok tidak? Karena hak. Pemeliharaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang tidak beriman kepada Tuhan saja dia rasa masih, kok kita yang beriman, orang takut sekali. Saya kasih contoh, 2 contoh. 1, saya melayani di Alof. Itu rumah tidak kunci, kamar tidak kunci, pintu rumah semua tidak kunci. Pindah ke Sabu, pintu kamar kunci, tapi pintu luar semua tidak kunci. Berarti sudah ada 1 pintu terkunci. Pindah lagi ke Amnuban Timur, pintu kamar kunci, pintu luar semua kunci. Pindah lagi ke Kupang, pintu kamar kunci, pintu rumah semua kunci, pintu pagar kunci, tambah dijaga 4 security. Saya pikir ini hidup kok tambah takut. Kenapa? Karena mulai merasa ada barang. Harta di mana, hati mulai di situ. Sekarang dengar. Kita ada uang 20 juta di rekening. Terus untuk anak masuk sekolah harus bayar 7 juta. Berarti tinggal itu masih ada uang kok tidak itu 13. Tapi kita kegelis, aduh. Mulai aduh. Orang yang tidak ada uang, yang tidak beriman saja ini, dia santai dari segi kebahagiaan. Uang tidak ada. Baru dapat kabar bilang pembagian tunai, apa itu? Bantuan tunai langsung. Belum dapat uang, dia supi utang Shopee. Ini uang belum ada ini, supi. Yang lebih menarik, yang jual itu yakin kalau itu uang pasti akan datang. Kok kenapa dia bisa yakin begitu? Kita yang masih ada 13 juta ini pun pikiran, aduh, lah 13, aduh, jangan makan di luar. Ini kita cium-cium sama bau masak biar ini kita pun hidup begini, ini mau maju bagaimana ini? Dengan harapan buah baik ini. Jangan, lihat kok bikin baik supaya. Yang kedua, saudara, kita pun tema Paskah tahun ini. Saya mau ngasih ini kita selesai. Tema Paskah kali ini bicara tentang damai sejahtera di tengah. Mari hafal yang pendeta omong. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia
Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dengar, untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang dipurasa itu pahit. Pernah sakit? Pernah minum obat? Obat manis? Tapi untuk mendatangkan? Dulu COVID pernah suruh vaksin? Kena suntik enak? Tapi untuk mendatangkan? Anak-anak? Pernah dapat bakalai dari orang tua? Pernah dapat marah dari guru? Untuk mendatangkan? Bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Tuhan rela disalibkan bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang tua dong, kalau guru ada tampeleng itu anak untuk mendatangkan kebaikan. Dia pun mama ikut tersinggung. Nah sudah mama jadi kepala sekolah salah langsung. Anak-anak, pernah kau tidak kamu marah dari orang tua? Pernah kau tidak kamu banting pintu kamar? Nah, kamu banting pintu itu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu, kamu tutup dengan hati-hati. Orang tua omong, banting pintu, tidak mau makan. Setengah 3 hari akan keluar. Masa dia mau tahan 3 hari? Muka tambah begini, dia tidak mungkin mau sampai 3 hari. Tidak, bapakmu untuk mendatangkan kebaikan. Amin toh. Saya tanya, ada beberapa anak kecil, besar mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi tentara. Ingat olahraga, lari. Dari sini pisau pulang, dari sini pisau, supaya kuat itu fisik. Ini dia mau jadi polisi, mati apa bilang, semua tembak. Itu terakhir yang kuat dia ini. Dia jalan di mana dia hanya begini. Untuk mendatangkan lu mau jadi dokter toh? Ini. Kamu juga untuk mendatangkan kebaikan. Orang tua di kampung ini tidak sekolah, tapi dia ajar kita, pohon mangga, pohon nangka kalau tidak berbuah, ame parang cincang. Tahun depan dia berbuah, memberi rangsangan. Ini anak sekolah sekarang ini, kalau dengar janji libur itu dong, kepung sukacita melewati awan-awan. Itu kalau bilang besok masuk kembali, tiba-tiba dong lemah. Isu sekolah besok. Ingat kau sekolah. Amin kau. Besok-besok kamu seluruh sekolah baru bikin reuni. Biasa ini reuni dong ini. Yang paling dong undang duduk paling muka itu guru yang paling jahat. Yang guru baik dong tidak undang. Yang sedikit-sedikit tampil yang bilang, bapak itu hari karena bapak itu makanya sekarang beta. Tapi kalau karena pukul itu ada anak sekolah yang dia mau di sekolah itu kalau bisa dari Senin sampai ini sampai atau sampai Jumat. Senin sampai dia mau itu jam penjas semua. Jadi dia olahraga dari Senin sampai Sabtu. Jadi dia fisik sehat, terlalu sehat sampai. Ingat kok iko matematika. Ingat kok iko bahasa Inggris. Ingat kok iko. Wih, beta senang. Tadi beta lihat anak-anak iko ini omong bahasa Inggris. Beta terlalu senang. Beta belajar bahasa Inggris pertama kali itu tahun 1989. Sampai hari itu tidak mengerti. Tapi beta punya pengalaman, memang lebih baik kita belajar. Beta pengalaman ini masuk SMP pertama kali tahun 89 ini. Pelajaran bahasa Inggris. Ibu tanya kita satu-satu, what's your name? Kami diam semua, tidak. Tanya, kami diam. Ada satu kali ibu tanya, kami diam, tapi saya teman satu yang kata, ibu yang bagus. Yang lain tidak tahu, tapi anda tahu, silakan. Dia bilang, name saya 26.
Ibu bilang pantas kok 26. Aduh. Memang baik kalau memang belajar ini terlalu penting. Kita kalau tidak belajar ini, kita kacau. Amin kok. Jadi tolong kau belajar, berdoa, istirahat, makan. Sudah. Ada yang belajar tidak berdoa, tidak makan juga. Ada yang hanya makan, tidak belajar, tidak tidur, tidak, dia hanya makan saja. Jangan, ini empati ini mesti jalan semua. Amin kok. Itu pasti buah mantap. Kami yang buah sekarang ini, saya bayangkan. Akhirnya kita yang sukalah berbuah ini mulai cari-cari alasan. Saya bawa materi kalau pakai bahasa Inggris, Pak Pendeta bahasa Inggris. Saya orang Indonesia. Kalau bukan kita yang menghargai, kita mau suruh sapa begitu. Kalau bukan kita, sapa lagi. Kalau bukan sekarang. Padahal itu hanya peleder. Belajar itu fokus. Ada anak satu dia datang tanya Bapak, kenapa bahasa Inggris itu tulis lain, baca lain, dia pu arti lain. Bapak bilang, lupa maksud. Misalnya tulis bilang book, baca book, artinya buku. Jadi pun Bapak bilang sama saja. Sama-sama bagaimana? Misalnya tulis bilang oi pura, baca oi bobo, dia pu arti oi sao. Sesat sudah, ini sesat ini. Jadi tolong kau belajar. Tolong kau belajar. Bisa kok? Itu paling penting. Jadi tidak penting kita tinggal di mana, sekolah di mana, itu tidak lebih penting dari kemauan kita untuk belajar. Saya khotbah di banyak tempat dan satu pertanyaan yang saya rasa beberapa orang tuh tanya tidak tulus itu. Dia selalu tanya begini, itu hari sekolah teologi di... Saya hampir lupa maksud apa. Dia sepertinya kalau kita tamat dari sini kita kayak apa kok jangan bisa toh. Dorong kita Puan Ando ini bisa kok. Tuhan memberkati kita amin. Ingat, terakhir belajar itu ada 4 tingkatan. Ada berapa? 1, belajar untuk tahu. Sama-sama belajar untuk tahu. Itu dia sumber banyak, dari guru, dari Google, dari YouTube, dari mana. Itu belajar untuk tahu, bagus. Tapi itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, jadi belajar untuk tahu, tapi itu terlalu dapat, terlalu di bawah. Kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama. Ada orang sudah tahu tapi tidak melakukan. Ada burung beo satu ini. Burung beo. Beta waktu masih melayani di Alok. Ini burung beo ini terlalu jinak. Kan dia terlalu jinak. Ini dia tidak perlu diikat, tidak perlu taruh di dalam sangkar. Kita duduk begini, burung beo jalan-jalan. Karena itu di pastori gereja, setiap kali bunyi lonceng 3, kan para pendeta gemit akan pimpin dan dia bilang, teng, teng, teng. Pendeta gemit bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Karena ini burung sering dengar begitu. Maka setiap kali bunyi lonceng 3, teng, 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 itu burung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Pertolongan kita. Karena dia berulang beberapa kali, beta ambil kesimpulan bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Terus kau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Orang tanya beta, kami diskusi, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Beta lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Beta bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong ke mana, bikin ke mana.
Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain. Ada yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Ada yang sarjana pertanian, berarti dia tahu ilmu, tapi tidak bisa tanam tomat. Ada yang sarjana peternakan, berarti dia tahu ilmu. Waktu wisuda itu pakai ibadah, waktu ibadah syukur itu bunuh tapi dia tidak bisa kas kawin babi. Ini hanya omong ini kalau itu. Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, iya, coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salto, Sudah, tingkatan yang ketiga lebih tinggi lagi. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan hidup dengan orang lain. 1, 2, 3. Bisa melakukan dan ada yang su tahu, su bisa lakukan, tapi dia tidak mau bergaul, dia sendiri sah. Kita manusia ini Tuhan su atur sebagai makhluk yang butuh. Tidak bisa kita lepaskan diri dari orang lain. Contoh, kita ini ada nama kok tidak? Kita pun nama ini untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang pas mau makan dia panggil, Yandi, makan. Kan tidak ada begitu. Kita pun nama ini supaya orang lain panggil kita. Kita makan kok tidak? Makan ini sebenarnya untuk siapa? Kita dan maksudnya kemana? Untuk orang lain itu begini, dengar. Makan saya untuk orang lain. Kami ini yang suami ini kalau istri sakit, kok tidak mau makan, kita bilang, mama, mam tua baru sadar ini. Kita ini, suami ini kalau istri sakit kok kita bilang, mama, makan. Mantu dia, mama, makan. Di mulut pahit. Mama, makan. Kalau tidak bisa lagi, kita bilang, mama, makan teh anak dong masih kecil. Itu mam tua bangun langsung tambah. Dia juga takutin anak dong ada mama baru, tahu gak ya? Kita pakai pakaian kok tidak? Kita sebenarnya pakai pakaian ini untuk siapa? Coba tahu saya. Untuk kita dan untuk kita itu supaya jangan kedinginan atau supaya jangan kulit terbakar atau apalah kurang lebih. Tapi untuk orang lain tuh maksudnya begini. Kalau kita sendiri saja tidak ada orang, kan kita tidak pakai tidak apa-apa toh. Kan tidak ada kita sendiri tidak ada masalah. Tapi karena ada orang lain itu yang kita pakai pakaian supaya orang yang ketemu kita kan, jadi kita pun hidup ini tidak bisa dilepaskan dari orang lain. Bisa melakukan tapi hidup dengan yang paling tinggi ini buah paling mantap sudah, ini buah paling tinggi paling bagus nih di ini. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi saudara mau bergaul dengan orang Jawa, orang Timur, orang Rote, orang Sumatera, Batak, Batak atau mana, tetap diri sendiri. Iya toh? Tahu diri. Orang kalau tidak tahu diri tidak bisa tahu diri. Kenapa? Pendeta Yandi ini bergaul dengan orang mana sah? Mau bergaul dengan orang Cina kok. Saya tetap Timur. Jangan takal bergaul dengan orang Cina, dia rasa dia Cina. Itu suruh panggil dia bilang Koko Yandi. Wah, kita sudah salah. Ingat, Timur tetap Timur. Betul?
saudara bergaul dengan orang Jawa, ingat, tetap timur. Jangan pulang datang, lo enggak. Tidak. Jadi sadiri, tetap diri sendiri. Toh bisa toh? Orang yang tahu diri itu dia bisa tahu karunia apa yang Tuhan taruh di dia untuk mengeksplor. Jadi berkat bagi orang lain. Tidak usah berusaha jadi orang lain, tidak usah. Nah, terakhir, sukses. Hafal. Sukses ialah orang yang tahu datang dari mana, menuju ke mana, dan dengan cara apa dia pergi. Itu kan 3. Datang dari mana, pergi ke mana, cara apa dia pergi. Itu dia penama sukses. Sukses itu bukan menang, sukses itu bukan kaya. Sukses itu orang yang tahu diri, asal dari mana, prosesnya benar atau tidak, dan dia sampai di tujuan atau tidak. Kenapa? Kalau orang jadi kaya, orang jadi menang, tapi lupa asal, tidak tahu diri. Dia harus tahu dia asal dari mana. Orang tahu diri, tapi kemudian jadi kaya, tapi tidak lewat proses yang benar, dia itu menjadi orang yang gila. Gila begini. Pendeta Yandi ini begini, mata kuju ada yang kasih dia uang 2 miliar. Pak pendeta, ini 2 miliar, tolong kas habis dulu di Singapura, Bapak pi cepat-cepat kok kasan. Saya langsung gila. Kok ini tidak ada proses apa-apa, tiba-tiba pegang uang, aduh, langsung mati. Tapi kalau dia berproses bagaimana dia dapat ini barang orang, dia tahu bagaimana membelikan kebutuhan dan bukan keinginan. Anto, proses menjadi penting. Orang yang tahu asal, prosesnya benar, tapi dia tidak tahu mau kemana, dia kehilangan arah. Kalau tidak tahu tujuan kemana, proses benar, tapi dia tidak tahu. Sekali lagi, sukses bukan menang, sukses bukan kaya. Ada orang bisa menang dengan cara yang salah. Ada orang kaya, cara salah. Karena cara salah itu dia gila kan? Gila yang tadi saya maksudkan ini. Kok proses tidak benar, tiba-tiba, saya suruh pejabat ini. Habis dia pulang sampai rumah, suruh dia istri panggil, tolong panggil saya pejabat. Tolong kasih tahu pun bapak supaya panggil anak mantu bilang pejabat. Lama-lama waktu suang di kasmat. Jadi tahu diri, proses benar, mau tujuan kemana, sukses. Sebab tadi ada orang kalau dia tidak tahu asal dari mana, lupa diri. Orang lupa diri itu, saudara kan marah-marah toh. Itu hari malam pemilihan saya datang, kau bilang kita dua saudara. Terus sudah begini, lupa kita tidak pernah muncul. Orang bilang lupa diri. Proses tidak benar. Kita ini orang omong di mana-mana. Kamu lihat begitu, aduh. Dia jual beras, kios nama Haleluya. Tapi coba cek, proses. Kekristenan bicara sukses itu tidak bicara tentang kaya atau menang ya. Dia bicara 3 hal. Dari mana, mau kemana, cara apa kita pakai. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan.